kepalanya di bagian belakang itu datar. Selain kepala yang kita lihat dan muka yang khas tadi, kita bisa menemukan adanya kelainan pada tangannya, di mana pada tangan, jari-jari tangannya ini kadang-kadang pendek-pendek, yang kelingking itu agak melengkung, dan pada garis tangannya terdapat garis simian, suatu garis lurus. Kalau kita kan bercabang-cabang, tetapi ini merupakan suatu garis lurus. Selain dari itu, pergerakan anak-anak dengan sindroma Down itu juga sangat ototnya agak lemah, jadi kurang kuat. Itu yang bisa ditemukan pada bayi atau anak dengan sindroma Down. Stimulasi dini atau intervensi dini bertujuan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kemampuan dari pasien-pasien atau anak-anak dengan sindroma Down. Seperti kita ketahui bahwa pada sindroma Down, selain kelainan fisik, dapat diketemukan kelainan perkembangan. Untuk melakukan intervensi ini, dapat dilakukan konsultasi ke ahlinya, apakah itu ke dokter rehabilitasi medik, dan perlu juga dukungan dari psikolog. Untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang dibutuhkan oleh pasien, itu sangat spesifik. Tidak bisa semua pasien atau semua bayi ini mendapat terapi yang sama. Tentunya ada tips-tips tertentu dalam melakukan tindakan terapi atau stimulasi dan intervensi dini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Woro Murti. Saya fisioterapis tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit Harum dan Klinik Tumbuh Kembang Anak Pela 9. Saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa itu fisioterapi dan teknik-teknik fisioterapi yang dapat dilakukan di rumah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Fisioterapi adalah salah satu upaya terapi untuk memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah pertama, dengan mengetahui refleks yang ada pada anak sebagai berikut. Pertama, kita melatih refleks menggenggam. Diharapkan anak menggenggam lebih kuat, gunanya untuk latihan dia memegang benda yang akan dia pegangnya. Tangan seperti ini. Gerakan bisa seperti ini. Di rumah dilatih tapi tidak ditarik. Ya, cukup dengan latihan menggenggam aja. Ya, refleks berikutnya kita mengajarkan refleks dia untuk mengunyah. Caranya kita memasukkan jari kita ke dalam mulut anak, diharapkan anak akan mengatupkan mulutnya. Dan seperti ini contohnya. Ya, dan dia langsung tidak mau, coba lagi. Ya, dia akan menghisap seperti ini. Ya, gunanya untuk dia mengunyah pelajaran selanjutnya. Kemudian kita mengetes ref untuk menghisap puting susu. Caranya kita mendekatkan tangan kita ke sini dan dia akan mencari seperti ini. Ya, lagi sayang. Nah, kita melihat dia mencari menguber puting susunya. Ini akan berguna untuk dia menghisap ASI-nya. Refleks berikutnya kita mengetes refleks kejut pada anak. Caranya kita dengan angkat, kemudian kita jatuhkan kepalanya ke belakang dan dia akan mempertahankan posisinya. Ya, sekali lagi saya coba. Iya, seperti ini dia akan bertahan pada posisi tengah. Refleks berikutnya kita akan melihat refleks ATNL dan STNR yang berguna untuk latihan berguling. Caranya, tengokkan kepala bayi ke satu sisi, dia akan melihat sisi yang panjang dan dia akan terputar seperti ini. Ya, kembali saya ulang. Tengokkan kepala bayi pada satu sisi. Iya sayang. Iya sayang. Sebentar. Iya. Oh. Nah, terjadilah dia akan berputar seperti ini. Ini refleks-refleks ini berguna sekali untuk latihan berguling. Kalau ASTNR tidak terkembang dan tidak terkembang, ini akan sulit untuk latihan berguling. Kemudian, refleks ATNR, bila kita lentangkan bayi, kemudian kita tekuk kedua kakinya, dia akan memanjangkan kedua bagian tubuh bagian atasnya. Bila kita luruskan, dia akan menekuk pada bagian atasnya.
Jadi berlawanan. Bila kita tekuk ini, dia akan meluruskan ke sini, dan bila kita luruskan ini, dia akan menekuk seperti ini. Berikutnya adalah positive supporting reflex. Caranya kita memegang bayi kita begini, kita sentuhkan kakinya ke bawah, dan dia akan mengangkat kedua tungkainya. Kedua, kita dapat melakukan massage pada tubuh anak sebagai berikut. Berikutnya, pemberian stimulasi dengan massage pada anak. Ini sangat nyaman. Caranya, kita terentangkan anak dalam kondisi yang nyaman, suhu udara yang nyaman. Setelah kita persiapkan seperti ini, kita mulai dari bagian kepala. Kita usap kepala ke belakang, sampai ke belakang, kemudian turun ke dada, ambil ke tangan, sampai ke ujung tangan, kembali lagi ke dada, kita usap keluar, kita turun ke arah bawah, kembali ke bagian perut, kita putar perutnya, kemudian kembali ke arah berlawanan, kembali tutup dengan satu putaran, kita menuju ke bawah, sambil kita tarik perlahan-lahan sampai ujung jari. Dari bawah kita bisa membuat gerakan berputar seperti ini, perlahan-lahan. Kembali ke atas, bukan sendinya yang diputar, tapi bagian-bagian ototnya. Berikutnya kaki sebelahnya. Ya, pemberian massage tidak harus dimulai pada pagi hari atau malam hari. Siang hari dia dengan suasana santai bisa kita berikan. Stimulasi berikutnya